Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Podcast, Smart Innovation for Sedulur Smart. Assalamualaikum semuanya, Sedulur Smart. Alhamdulillah hari ini spesial banget karena momennya juga bertepatan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama ada di Hub Kementerian Agama ya. Nah, pengen tahu kan gimana sih rangkaian acaranya, kemudian info-info yang lebih akurat lagi, langsung ya kita ke pakarnya. Ini sudah ada di sebelah saya Bapak yang ganteng, yang soleh, yang penuh dengan motivasi, Ketua Umum Hub Kantor Kementerian Agama Indramayu yang ke-79 ya, Bapak Haji Aan Fathul Anwar SH MPDI. Assalamualaikum Pak Haji Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketemu lagi ya Mbak Evi. Alhamdulillah, yang kedua berarti Pak Haji ya, sehat. Ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Karena banyak orang-orang yang membutuhkan kita untuk lihid di matil ummah, untuk bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indramayu, khususnya di komunitas Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Betul. Ngobrolin tentang, karena kan pasti semua udah pada kenal kalau sama Pak Haji Aan. Tapi kalau Hub Kemenak kayaknya masih bingung juga nih Pak Haji. Temanya tahun ini apa nih Pak Haji? Ya. Tentunya mungkin masyarakat khususnya di Indramayu bahwa kementerian itu ada miladnya. Milad itu dikenal dengan di komunitas Kementerian Agama dengan Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Karena memang Kementerian Agama itu terus hidmah, jadi di situ ada amal dan bakti. Bakti bagaimana kita berkhidmat ke masyarakat, ke umat di milad ini. Nah, tentunya di milad ini yang ke-79 2025 ini karena kita kan di penghujung tahun 2024. Betul. Tinggal beberapa hari kita akan meninggalkan 2004, kita akan menuju ke semuanya dengan perubahan dan perbaikan, Mbak. Oke. Tentunya di Hub ini adalah momen bagaimana kita mengoreksi diri terkait dengan Kementerian Agama dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Indramayu khususnya. Oke, ini pasti banyak ya Pak Haji ya, serangkaian programnya, acaranya. Ini kira-kira yang sudah dan yang akan dilaksanakan apa aja nih Pak Haji nih? Banyak sekali, alhamdulillah. Ini para seluruhnya masyarakat Indramayu dan komunitas Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, kita alhamdulillah dari panitia Hari Amal Bakti Kementerian Agama Kabupaten Indramayu kita telah lebih awal. Alhamdulillah, karena memang kita prepare terkait dengan persiapan. Kalau kita mengadakan kegiatan, prepare-nya kita sudah maksimal terkait dengan waktu, ketentuan, tempat dan sebagainya. Terus event-eventnya bermanfaat apa tidak, terus memberikan pengaruh yang luar biasa apa tidak. Tentunya kita sudah rencanakan matang. Dan kita juga punya super team yang ada di kita untuk bagaimana memberikan yang terbaik. Kita kemarin diawali di tanggal 4 Desember. Pembukaannya ya, berarti ya. Di awal 4 Desember itu launching untuk bagaimana kita memberikan yang terbaik. Ada kegiatan untuk anak-anak madrasah ibtidaiyah. Jadi masyarakat harus tahu nih bahwa di Kabupaten Indramayu itu ada madrasah ibtidaiyah, ada SD. Nah, di sini anak-anak madrasah ibtidaiyah kemarin kita ada kompetisi futsal. Iya. Antara MI dan SD. Dan kita gabung seluruhnya. Karena jadi, memang setingkat ya Pak Haji ya. Karena memang setara. Jadi ada madrasah ibtidaiyah. Jadi kalau garis pendidikan itu ada yang memang masyarakat menginginkan anaknya sekolah di madrasah. Ada juga di SD. Jadi sama aja kita adakan lomba kompetisi futsal di MTS 4, juga memperkenalkan ke masyarakat bahwa alhamdulillah di MTS 4 itu Indramayu yang terletak di jalur Pantura Indramayu itu ada sumber pendidikan yang memang siswa-siswinya itu hampir 800 orang. Jadi penuh dan padat untuk di sana, dan minat masyarakat juga sangat luar biasa terhadap pendidikan yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, yaitu di Madrasah Sanawiyah. Tempatnya di situ. Kenapa di Madrasah Sanawiyah kita memperkenalkan ke anak-anak SD juga MI yang ada di Indramayu untuk mengetahui ini
lembaga pendidikan yang untuk melanjutkan itu bisa di MTS jenjang berikutnya. Jadi bisa di MTS sehingga bisa mengetahui seperti apa sih gedungnya, seperti apa lapangan futsalnya, seperti apa pasum-pasum yang untuk anak-anak. Itu untuk MTS 4 sangat luar biasa. Jadi masyarakat Indramayu khususnya mungkin di jalur Pantura Kandang Haur itu bisa masukkan anaknya langsung ke MTS 4 supaya di situ banyak edukasi terkait dengan capacity building untuk anak. Betul, itu karena memang lebih dekat ya, karena Pak, karena di situ futsal itu kalau Pantura itu jelas anak-anaknya kuat karena mungkin kebanyakan makan ikan. Ya kan? Ikannya banyak kalau di Kandang Haur itu sumber ikan Indramayu itu diantaranya di daerah Kandang Haur, Eretan. Di situ kita ada madrasah, anak-anaknya kuat di daerah sana. Jadi dengan futsal itu kita mengedukasi anak-anak, memberikan pembelajaran ke anak tangguh yang lahir di madrasah. Jadi sekaligus pembukaan, sekaligus langsung ininya ya. Launching kemarin dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Itu Indramayu. program yang pertama. Yang keduanya ada. Ya, yang kedua, selanjutnya kita yang kedua, tanggal itu dibuka di launching yang pertama. Terus selanjutnya akan diadakan di tanggal kemarin. Kemarin itu kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan, ada seminar kebangsaan dengan FKUB Kabupaten Indramayu. Itu siapa yang mengikuti, Pak? Mengikuti seluruh komunitas tokoh lintas agama. Jadi kita ada kegiatan yang sifatnya kita hidupkan majemuk. Di komunitas yang majemuk, apalagi misalnya Kota Indramayu. Jadi kita mengadakan seminar kebangsaan agar kita dengan mereka seiring sebangun dalam membangun masyarakat Indramayu. Perbedaan bukan masalah, tapi perbedaan itu adalah suatu hikmah bagi kita hidup di negara Indonesia. Makanya kemarin ada seminar kebangsaan dihadiri oleh komunitas dari Konghucu, komunitas Buddha, komunitas Hindu, komunitas Protestan, Katolik, dan kita umat Muslim. Itu ternyata kita hidup di negara Indonesia itu adalah anugerah dari Tuhan. Perbedaan yang memberikan anugerah gitu. Betul, berarti secara nggak langsung kita baru tahu 2 acara aja sudah bisa menarik kesimpulan ini kayak semua lapisan kena nih Pak Haji. Betul, ya? kita dari pendidikannya kena, umumnya juga kena. Betul, gitu masyarakat juga kena. Iya. Ini kayaknya Pak Haji pakai apa nih? ini kaos Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Kayaknya sehari ini juga ada kegiatan lagi Pak. Iya, kita beli dari KPRI Wardah. KPRI Wardah memang kita juga punya koperasi yang koperasi adalah ASN Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Tentunya juga kita harus mendukung koperasi kita. Betul. Koperasi ASN, koperasi warga Kementerian Agama. Kita dukung mereka untuk bagaimana koperasi itu hidup karena memang UMKM juga kan pemerintah harus menghidupkan koperasi, jangan sampai koperasi itu tidak tumbuh dan tidak kembang. Kementerian Agama support sekali terhadap koperasi. Jadi saya menggunakan kaos Hari Amal Bakti Kementerian Agama edisi Indramayu nih. Ini nih. Ini Bu, edisi Indramayu. Mungkin kabupaten lain tidak punya. Oh gitu. Iya, jadi kita menggunakan kaos ini yang ada lambang 79 ini menunjukkan Indonesia emas ke depan next gitu. Jadi kita ada filosofinya ternyata ya. Iya, betul sekali. Jadi angka-angka ini memang dibuat oleh Kementerian Agama Pusat. Desainnya memang ini menuju ke Indonesia, menuju ke Indonesia Emas. Oke. Berarti hari ini juga ada acara juga Pak Haji ya? Bersama tadi ya? Betul, tadi juga alhamdulillah ini juga terintegrasi dengan, jadi kita ini terintegrasi dengan Kementerian Agama Pusat, kantor wilayah karena kita vertikal. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan kita referensinya adalah Kementerian Agama Pusat, juga kantor wilayah. Sehingga hari ini kami semua stakeholder Kementerian Agama yang ada di Ex-Kehudanan Indramayu mengadakan bugar fisik. Nah, bugar fisik itu karena apa? Karena di Kementerian Agama kan selalu rohani aja yang diinikan, diisi spiritual, tapi fisiknya juga kita harus sehat. Harus kuat. Al-aqlus salim, fijis misalim. Masya Allah. Taunya ini jasa tuh badan berarti Pak. Iya, betul. Badan yang sehat gitu ya. Dan tentunya kita pasti orang yang pikirannya sehat harus didukung dengan jiwa fisik yang sehat. Percuma kalau nggak sehat Pak. Iya, karena sehat adalah investasi untuk kita. Jadi seluruh warga Kementerian Agama semangat sehat, jaga pola hidup dengan senam bersama tadi. Oke.
Tapi terkait dengan kebijakan sekarang kan menterinya baru nih, Menteri Agama, apa nih Pak Haji terkait HAP Kemenag nih? Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita dapat anugerah Menteri Agama yang sangat luar biasa sekali, sangat tawadhu beliau, dan juga beliau juga Imam Besar Istiqlal. Jadi kita merasa sekali terayomi, terbimbing, tercoaching sekali oleh visi dan pandangan dari Menteri Agama Pak Profesor Bapak Kiai Haji Nazaruddin Umar. Ini sangat luar biasa sekali, sehingga kita di Kementerian Agama ini seiring sebangun, nyaman dan normatif regulatif. Ini yang paling penting yang diberikan, dan beliau juga memberikan kegiatan-kegiatan Hari Amal Bakti yang sangat membumi dengan kehidupan masyarakat. Tadi ada seminar kebangsaan yang kita ikuti tentang hidup yang sehat, kebugaran. Juga banyak lagi sampai tanggal 3 Januari 2025 itu banyak runtutan acara yang akan diikuti oleh seluruh komunitas Kementerian Agama dan masyarakat. Keren. Di Kabupaten Indramayu. Lomba-lomba juga banyak Pak Haji ya? Banyak. Nah sekarang kita kemarin gini Bu, jadi kita kan komunitas banyak. Ada anak-anak PAUD dari RA. Nanti tanggal 10 itu kita akan tanggal 10 itu diawali dengan Dharma Wanita dulu. Tanggal 10 itu akan diikuti oleh komunitas Dharma Wanita Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Di situ diadakan juga lomba senam, Bu. Ya, ada senam bugar buat ibu-ibu. Nah, jadi ibu-ibu juga harus fashionable, ya harus sehat juga, karena ibu-ibu juga harus menanggapi bapak-bapaknya, tentunya harus punya pola hidup yang sehat. Betul. Terus juga di situ juga ada Dharma Wanita, ada lomba cocokologi. Tahu nggak Bu? Enggak. Iya, memang kemarin kayak sempat banyak yang nanya juga, sempat melihat cocokologi gitu ya. Apa yang dicocok? Apa kecocokan apa maksudnya gitu? Nah, iya. Cocokologi ini kita ngambil dari filosofi Bu, bahwa Kementerian Agama itu ada suami, ada istri yang bekerja. Suami yang bekerja juga mungkin ada istri juga yang bekerja. Nah, di situ kita akan mencoba seluruh Kementerian Agama akan diadakan lomba chemistry antara suami istri. Nah, cocokkan. Apakah memang istri itu aware enggak terhadap suami tentang kehidupannya? Apakah suami aware enggak terhadap kehidupan istrinya? Contoh misalnya, Mbak Epi ini suaminya senangnya kerudung apa? Nah, nggak tahu tuh. Padahal Mbak Epi itu pink kayak gitu. Suaminya bilangnya biru, lah berarti nggak suka perhatian dong ke istrinya. Ya, makanya suami itu harus punya chemistry yang klik dengan istrinya agar itu. Kepikiran Pak Haji. Iya, tuh supaya nanti juga sama tadi. Biasanya suami itu senang makan apa? Coba Mbak Epi nanti sukanya apa suaminya? Sukanya semua. Misalnya ada favoritnya, bisa masakannya ini, ternyata tidak tahu juga. Wah, kebangetan. Nah, itu artinya itu kita akan lihat chemistry suami istri untuk bagaimana membangun kekuatan rumah tangga di ASN Kementerian Agama, supaya tidak hanya kuat bekerja, tapi rumah juga kuat dalam membangun keluarga kecil yang harmonis, yang kuat. Berarti itu semua disenggol. Semua kita senggol semua. Mulai RA-nya, dari pegawai Kemenagnya juga, sekolahnya juga, madrasahnya gitu. Masya Allah. Terus RA juga nanti tanggal 11-nya. 11 itu kita adakan namanya Pentas Seni RA. Apa tuh Pak Haji? Nah, Pentas Seni RA ini kita kolaborasi dengan Ikatan Guru Rodatul Atfal, IGRA, dengan kelompok kerja Kepala Rodatul Atfal KKRA. Nah, kita akan membangun chemistry dengan guru dan anak dan ibu-ibunya juga pengantarnya. Nah, ibu-ibunya juga kita akan dicoba. Ibu-ibu yang suka nganter tuh Bu, kita akan diadakan lomba masak tuh Bu. Jangan-jangan, maksudnya jangan sampai cuma nganter, tapi jajan doang. Nah, jajan doang, iya biasanya nganter dan nunggu jajan. Banyak ibunya. Iya, banyak ibunya. Bagaimana ibunya? Itu juga untuk anak-anaknya kita akan diadakan kreasi seni anak. Ada tahfidzul Quran, anak-anak yang bacaan ayat-ayat pendek untuk anak-anak yang berumur 4 tahun, 3 tahun. Terus juga di anak-anak juga untuk azan. Nah, kita berusaha untuk bagaimana anak paham tentang azan. Dari dini, dari sekarang dari dini anak-anak juga tari kreasi budaya Nusantara ada juga. Jadi kita membumikan ke anak-anak nih bahwa anak-anak kita semua kita hidup ini punya banyak budaya.
Betul. Tidak Jadi lupa dengan budaya kita. Makanya kita kombinasi antara religius juga, kebinekaannya juga kita bangun chemistry ke anak-anak supaya paham betul nanti kelak di kemudian hari anak-anak itu punya pandangan bahwa tidak radikal. Dari mulai itu bahwa kita ini punya budaya saling menghormati dengan seninya yang berbeda. Jadi secara nggak langsung moderasi beragama udah masuk dari era. Secara nggak langsung. Iya, secara ini. itu betul. Kita menyampaikan ke mereka dengan yang arif, yang senang, yang menyenangkan. Berarti, tapi visi kita masuk. Misi kita masuk semua acara mereka. Berarti memang semua betul. ada visi dan sudah misinya. ada benang merahnya semua. Oke. Itu. Tadi MI sudah, RA sudah, ibu-ibunya sudah, bapak-bapak sudah. Kalau aliyah, MA bagaimana Pak Haji? Sanawiyah juga belum, nanti sanawiyah juga ada. Iya, sanawiyah. Sanawiyah MI sudah, besar sudah ya. Sekarang di sanawiyah. Sanawiyah itu kita ada kegiatan lomba sains. Ya, itu. Di lomba sains itu kita terintegrasi nanti dengan kegiatan KSM. Oh, yang kemarin tanggal 27 kalau nggak salah ya. Itu udah diadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lomba sains. Nah, itu juga diinginkan bahwa kita juga orang madrasah jangan sampai kita tidak tahu, harus sebanding lah, harus ada keseimbangan. Betul, balance antara ilmu agama dan ilmu umum. Sehingga untuk madrasah itu juga madrasah ada satu lagi untuk madrasah itu ada lomba pidato. Itu aliyah atau MTS? MTS ada, aliyah ada. Nah, tapi untuk MTS itu hanya pidato bahasa Indonesia. Kalau untuk aliyah bilingual kayaknya ya. Bilingual. Karena memang untuk aliyah itu terintegrasi dengan program bilingual tersebut. Jadi lebih ditajamkan untuk bahasa-bahasa asing yang akan dilombakan. Memang sudah jurusannya pun sudah luas ya Pak Haji ya. Nah, sekarang pertanyaannya ketika sudah tahu mau ikut lomba apa, info-infonya di mana nih Pak Haji untuk info lomba? Kita udah untuk informasi kita ada di Instagram Kementerian Agama ya, terus juga ada di Twitter Kementerian Agama. Yang belum follow berarti terus follow. Jadi keseluruhannya tolong dong untuk Kementerian Agama setiap ada upload Kementerian Agama karena Instagram maupun di YouTube, di Twitter kita tolong di di subscribe, didukung, di-follow, apalagi di sini karena banyak informasi-informasi yang terkait dengan Kementerian Agama. Jadi kalau misalnya semua pemirsa ini mengaku Kementerian Agama, mencintai follow podcast Smart Podcast ini. Iya, yang merasa jadi keluarga besar. Masyarakat itu harus karena bahasa kita ke masyarakat sekali itu tadi. Jadi itu tadi kalau misal pendaftaran kan kita sudah di dunia digital. Semua kita menggunakan Google Form pendaftaran keseluruhan. Jadi informasi-informasi terkait kita menggunakan di media digital. Jadi alhamdulillah memang kita sekarang ini berusaha keras untuk bagaimana kita seiring sebangun dengan dunia digital, dunia informasi kita, karena memang siapa yang menguasai dunia informasi yang menguasai dunia. Jadi paperless ya nggak usah dari jauh. Sudah ada. Kesini. Iya, betul. Sekarang juga kita kan dengan demikian kita bisa melindungi lingkungan hidup. Mempermudah. Jadi pohon tidak ditebang karena kita sudah meninggalkan itu. Nggak bisa fotokopian ini berarti sudah tidak. Hanya submit. Klik langsung gitu. sudah langsung terdaftar. Kita menjaga lingkungan. Sejauh ini ada kendala nggak Pak Haji? Tetap ya, kalau kendala ada. Kadang-kadang kita untuk kendala ini pertama memang setiap kegiatan itu harus menyamakan persepsi dulu. Apapun itu kegiatannya, apa tujuannya yang harus kita ambil, goalnya itu apa yang kita ambil keseluruhannya. Terus pihak-pihak mana yang akan membantu kita, juga menyamakan ada kita bentuk panitia inti yang terkait dengan Hari Amal Bakti, sehingga the man behind table-nya sudah paham betul. Jadi orang di belakang media itu apa yang dia lakukan, dia udah paham dengan apa yang akan kita jalankan. Nah, itu yang penting itu penyamaan persepsi. Siapa mengerjakan apa dan apa yang harus dia kerjakan. Itu yang paling penting, dan sediakan kita sudah terbiasa seperti itu. Hambatannya tentu ada. Kita harus terus menerus informasi kegiatan-kegiatan yang terus menerus diinfokan ke masyarakat itu akan terekam di otak masyarakat semua, sehingga berulang-ulang, sehingga mereka akan mengenal tanggal-tanggal apa yang
diingat ketika event-event yang akan kita jalani dalam kegiatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Itu yang kita ini kan, itu kita tadi biasanya kan kita gini, masyarakat Indonesia biasanya hampir umum itu inginnya ya di stagnan. Pengennya udah kalau zonanya aman. Udah itu zonanya aman. Ingin zona aman, tidak harus out of the box. Out of the box nggak mau. Out of the box tuh nggak mau. Nah ini paksa Kementerian Agama, wajib hukumnya tidak. Kalau enggak kita tinggalkan sudah. Betul. Karena apa? Iya seperti itu. Jadi ketinggalan. Jadi iya, karena mungkin kita akan ketinggalan. Harus kita bermain dengan keadaan. Dunia informasi itu harus kita kuasai seluruhnya. Betul. Makanya pelayanan-pelayanan yang ada di Kementerian Agama hampir semuanya sudah menggunakan aplikasi dan digital. Ini yang diinikan. Jadi masyarakat juga harus paham. Dan itu juga harus memahamkan ke masyarakat, khususnya komunitas Kementerian Agama, semua udah by system semua. Oke. Sekarang. Nah, tadi sudah disinggung dari keluarga Kemenak juga. Kalau untuk umumnya ada program apa nih kira-kira Pak Haji? Nah, umum kita ada juga gerak jalan kerukunan. Wis. Nah, ini untuk umum. Gerak jalan kerukunan itu diuntukkan untuk komunitas Kementerian Agama dan masyarakat Indramayu. Dan alhamdulillah ikut berarti? boleh ikut, nggak apa-apa. Jadi kita membuka, makanya kemarin juga kita dari komunitas agama, tokoh-tokoh agama kita undang terkait dengan gerak jalan kerukunan. Nanti tanggal 17 Desember itu kita udah siapkan matang terkait dengan kegiatan Hari Amal Bakti. Kita tentunya akan, apalagi sekarang setelah pilkada ya, pilkada ini khususnya mungkin di Kabupaten Damai cukup sedikit ramai kan, lumayan, dan memang hampir animo masyarakat juga cukup luar biasa. Tentunya kita sebagai seorang muslim, sebagai orang Kementerian Agama harus menggiring masyarakat untuk satu, ketika setelah pilkada itu apa yang harus kita lakukan. Satu tadi yang harus kita legowo. Legowo itu kita padu-padankan nanti dengan kita jalan santai, juga padu-padan dengan silaturahim. Kadang dengan pilkada kemarin itu kita silaturahmi terputus. Betul. Dengan yang memang berbeda pilihan. Bagaimana cuitan-cuitan di Facebook, bagaimana di dunia sosial. Dan orang sekarang mudah sekali menjustifikasi orang. Betul. Nah, kita akan rangkul di gerak jalan kerukunan untuk silaturahmi bersama. Yang sudah selesai, yang menang kita doakan, kita bangun Indramayu ke depan lebih makmur, lebih normatif, dan lebih sejahtera masyarakat Indramayu ke depan. Itu hanya jalan-jalan saja atau ada program lainnya Pak Haji? Ada lagi sama. Programnya kita membuka juga sama untuk umum dan masyarakat. Silakan untuk Komisi Agama ada pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan itu penting sekali. Ada untuk kolesterol, ada untuk gula darah. Itu langsung ke venue aja? Langsung atau? nanti ada venue disiapkan di Puspihat. Ada salah satu ruangan yang diberikan. Nanti kita sudah koordinasi dengan ada pihak PMI, juga ada donor darah. Oh, donor juga ada ya untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, berbagi dengan orang lain. Itu juga sama untuk ada pemeriksaan kesehatan. Nanti tanggal 17 itu ada. Jadi silakan semua masyarakat yang ingin bisa langsung ke sana. Juga komunitas Kementerian Agama silakan untuk bisa pemeriksaan kesehatan gratis. Tanggal 17 jangan lupa. Biasanya kalau jalan-jalan identiknya sama hadiah, bener ya Pak Haji? Itu betul. Memang betul? Betul. Hadiah juga kita alhamdulillah, ternyata kita juga alhamdulillah kita punya koperasi. Nah, koperasi juga kita dari kita untuk kita. Nah, koperasi ternyata kita banyak hadiah yang diberikan dari koperasi. Nah, di koperasi kita terus komunitas Kementerian Agama dukung koperasi KPRI Wardah, karena memang koperasi ini sangat aware sekali terhadap kegiatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Karena apa? Dari kita untuk kita. Itu dia. Mantap. Sehingga juga pihak ketiga juga kita yang tidak mengikat, yang normatif, ada kerjasama regulatif, juga ya. Silakan yang ingin ikut bersama dalam menjaga kestabilan silaturahmi, juga kestabilan kita berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi sekarang sudah tidak ada nomor A, nomor B, nomor C, sudah nothing, sudah tidak ada. Sekarang kita mari kawal Indramayu ke depan lebih baik. Betul, menjadi satu ya. Menjadi satu dengan tadi gerak jalan kerukunan. Makanya Mbak Epi tahu nggak sekarang
apa namanya tuh tagline depan tahun ini. Apa tuh? Tagline depan tahun ini adalah umat rukun menuju Indonesia emas. Luar biasa. Ini kan pandangannya go-nya tuh ke tahun 2024. Berarti ya. Betul. Jadi kita bagaimana kita membangun masyarakat itu dari awal. Kita di tahun 2024 sekarang. Besok naik 2025. Berarti ada 20 tahun ke depan itu Indonesia emas. Karena memang kita ada bonus demografi di bagaimana membangun negeri ini dengan baik. Tentunya kita sebagai orang Kementerian Agama harus mengambil peluang itu dengan baik untuk bagaimana menghantarkan masyarakat khususnya Kabupaten Indramayu yang agamis, yang religi, tapi mampu bersaing dengan komunitas yang di daerah lain khususnya. Betul. Dan yang pasti tidak hanya cakap di agama saja, betul, umumnya juga dong. Betul, harus gitu. seiring sebangun. Sehat jiwa raga juga. Harus seiring sebangun. Keren, berarti ternyata tidak cuma hanya sekedar program gitu ya. Iya. Nah, kalau yang di ujung tadi sudah disebutkan tanggal 3 Januari kalau nggak salah Pak Haji ya. Itu ada apa nih Pak Haji? Banyak, Ma. Pertama di malamnya dulu. Nah, tambah 2 Januari dulu ya. Oh, oke. 2 Januari itu kita ada tadi kita ini di pagi itu banyak fungsi sosialnya. Jadi kita aware. Nah, kita koordinasi dengan Basnas Kabupaten Indramayu. Kita akan menyantuni sekitar 300 kaum duafa. Nanti yang ada di masyarakat juga mungkin kita juga ada yang guru-guru honorer yang kita ini kan kita akan berikan juga di sana. Loh, keren. Harus itu karena apa? Karena memang kita juga harus ada fungsi sosial. Artinya yang memang hari ini yang kita sudah koordinasi, insya Allah kita akan mendebarkan 300 sembako untuk di tanggal 2. Itu kita akan koordinasi dengan Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Nah, di situ juga nanti ada lomba parsel. Tanggal 2-nya. Tanggal 2-nya. Parsel itu parsel Lebaran. Walaupun masih jauh ya, masih berapa hari lagi tuh Lebaran. Tapi paling kan harapannya biar jangan beli. Nah, artinya minimal gini. Itu untuk siapa tahu Mbak Epi? Untuk kita ya? Untuk siapa? Bukan. Untuk siapa? Kalau itu udah cukup. Tidak usah dikasih parsel. Jangan-jangan untuk ininya lagi, untuk orang yang membutuhkan juga. Siapa coba? Siapa itu? Kita aware kepada Purna Bakti Kementerian Agama. Luar biasa kan? Iya. Saya ada 2 jempol, 4 jempol, pinjam. Tim ada berapa jempol? Kita semua semua kita nggak dilupakan ya. Tidak dilupakan. Mereka yang jasa-jasa mereka yang telah berkhidmat di Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, yang telah berjuang sama-sama. Kita kan juga mungkin pasti akan menjadi purna bakti ya ke depan. Betul. Tidak selamanya kita akan menjadi pegawai pemerintah. Betul. Saatnya kita berhenti dengan pensiun menjadi purna bakti. Tentunya kita Komunis Kementerian Agama ada aware kepada. Jadi insya Allah kita ada 100 hantaran Lebaran dan hantaran parsel untuk para pensiunan Kementerian Agama. Jadi bukan cuman habis dibungkus dibawa pulang nggak? Tidak. Itu nanti mereka akan digunakan untuk kehidupan para pensiunan yang purna bakti. Nah, itu tanggal 2-nya Pak Haji ya? Tanggal 2-nya kita akan dilombakan, itu akan diberikan kepada mereka juga. Mungkin biasanya kan orang rindu, pernah dikerja di Kementerian Agama nih 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, setelah purna misalnya Bu, ingin lihat kayak apa sih Kementerian Agama gitu kan ya. Juga kita juga kadang-kadang kita ada senior kita nih, udah itu sekarang ternyata dunia ini berputar. Betul. Itu kan ada masanya kita di masa-masa tertentu kita hidup gitu kan ya. Dulu mungkin mereka juga dulu juga saya tuh begitu, mungkin mereka memorinya akan kembali mengulang. Tapi secara nggak langsung jadi belajar juga bikin parsel. Nah, itu dia. Nah, di saat tadi juga kita mengedukasi juga ibu-ibu ini Dharma Wanita keseluruhan untuk pandai mengemas. Karena apa, sekarang kan zaman dunia online, semua orang bisa bekerja di rumah. Betul, siapa tahu nanti jadi penghasilan. Biasa, jadi penghasilan kayak gitu. Jalan berarti mantap nih. Nah, tanggal 3-nya? Nah, tanggal 3-nya kita akan mungkin ini kolosal ya. Kita akan mengundang seluruh komunitas Kementerian Agama yang terdekat di Kabupaten Indramayu, itu mungkin sekitar 2.000 orang. Nanti akan dipusatkan di Sport Center Indramayu. Nah, kita sudah berjalan perizinan dan sebagainya.
dan kita sudah koordinasi dengan para pihak yang terkait, dan insya Allah kita akan tampilkan 2 kreasi anak-anak kita, anak-anak madrasah, anak-anak pondok pesantren. Bahwa anak pondok pesantren itu nanti ada marching band Bu yang akan tampilkan beberapa dari madrasah. Di tanggal 3 itu ya. Juga ada vokal group dari guru-guru IGRA nanti. Juga ada pembagian sertifikat tanah wakaf untuk masyarakat yang telah kita bantu, yang mereka kan masyarakat kan membantu tanah wakafnya tuh, kita bantu sertifikatnya sampai selesai. Setelah selesai kita koordinasi dengan BPN tadi, sertifikat itu akan diberikan, insya Allah kita akan dibagikan 30 sertifikat tanah wakaf untuk masyarakat di Hari Amal Bakti Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Juga nanti ada tampilan barongsai untuk dari pondok pesantren, nanti insya Allah dari pondok pesantren bisa? Ya. Tadi Bu kaget lagi kan Mbak Epi. Keren. Iya. Barongsai itu budaya dari saudara kita. Dari pondok pesantren kita akan tampilkan kemahiran mereka menggunakan barongsai, memainkan barongsai. Jangan lupa Mbak Epi nanti ya ampaunya dikarikan ke naganya kan. Nanti kita informasikan ke hadirin untuk memberikan ampau untuk naganya nanti. Keren. Luar biasa. Mantap, semua kena berarti. Semua terakhir kena. nih, harapannya apa nih di Hub Kemenag ini yang ke-79 nih Pak Haji? Tentunya kita satu, bahwa Kementerian Agama ini dalam layanan umat, khidmatil umat. Khidmatil umat itu sangat luas sekali. Goalnya itu bagaimana kita memberikan khidmah ke umat yang terbaik. Kita ada di pendidikan, ada di pendidikan, ada di bagaimana diharmonisasi keberagaman dengan saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang berbeda agama, kita rangkul semua. Artinya kita tujuan akhirnya adalah bahwa kita hidmah itu tidak hanya satu komunitas, tapi di beragam komunitas. Semua. Nah ini tujuannya adalah Indonesia Jaya dan Damai. Keberadaan Kementerian Agama ini untuk menjadikan masyarakat yang adem, yang tentram menuju Indonesia emas di tahun 2024. Dengan usaha yang berbagai, usaha yang maksimal, usaha yang total, kerja keras, terus memberikan hikmah yang terbaik tadi ke masyarakat. Nah, kita akan juga salah satu kementerian yang ikut berkontribusi membangun negeri ini, menghantarkan masyarakat dan umatnya menuju Indonesia emas tahun 2045. Mungkin kita berpikir mungkin Allah bisa memberikan kita umur panjang, juga mungkin tidak, tetapi tidak berpikir seperti itu. Yang penting bagaimana kita memberikan yang terbaik ke depan, mustakbalnya itu seperti apa, future-nya seperti apa, masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Indramayu, kabupaten yang ke depan, kabupaten yang sejahtera, yang masyarakatnya terdidik dengan baik. Terus juga di sini di Indramayu kebinekaannya terjaga dengan baik, karena Indramayu juga budayanya banyak ya sekali. Artinya masyarakat yang terukur dengan keberagaman dan keagamaan yang baik di Indramayu. Itu akan goal-goalnya seperti itu. Jadi jangan sampai ya sekedar hanya tahunan rutinan, kegiatan rutin tahunan aja bukan, gitu, karena memang sudah banyak ya. Kita justru kita targetnya itu membumikan dalam pikiran masyarakat. Nah, satu lagi ada isbat nikah. Satu lagi lupa tadi ya. Lupa ya kita. Nah, isbat nikah itu ada untuk umum. Jadi kita kan gini, Mbak Epi ya, kita paham betul alhamdulillah untuk di Kabupaten Indramayu terkait dengan perceraian dan pernikahan itu kita di nomor 3 sekarang. Posisinya tidak di yang itu ya, kita alhamdulillah menurun. Nah, masyarakat kadangkala perlu dipahamkan terkait dengan legalitas perkawinan. Perkawinan di negeri ini, negeri kita ini, ada aturan undang-undangnya. Ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang mekanisme perkawinan Muslim, seorang Muslim. Tentunya masyarakat itu ada masyarakat yang mungkin karena sesuatu hal tidak langsung ke KUA, tidak mendaftar ke kawinnya per KUA.
Mereka banyak di Indramayu. Karena mungkin mikirnya mahal atau apa karena Tidak, kalau sekarang udah standar untuk perkawinan itu. Yang mahal itu hajatannya. Nah, kemarin kan, kemarin berarti kan hajatan juga. Saya ke rumah, begitu megahnya kan, pasti kodnya mahal, puluhan juta. Tapi memang iya, hajatnya mahal. Hanya hajat. Kalau nikah cuma 600, 600 itu tetap ada juga masyarakat yang tidak mendaftarkan perkawinannya di KUA kecamatan. Berarti secara nggak langsung dilegalkan gitu. Harus, karena apa? Legalitas kasihan kan ke keluarganya, ke anak keturunannya terkait legalitas perkawinan. Maka kita akan ada program, kita koordinasi dengan Dicukcapil, dengan pengadilan agama, dengan pemerintah daerah terkait pentingnya isbat nikah untuk mereka yang belum melegalkan perkawinan secara hukum. Masya Allah. Tuh, coba, ini libatkan masyarakat luar biasa. Segala lapisan kriminal. Iya betul. Untuk jadi bangga, harus bangga dari orang Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Jadi paham karena ya? luar biasa sekali kegiatannya. Kita dan ini kita koordinasi dengan berbagai instansi untuk bagaimana kita program-program itu jalan. Betul. Karena kan begini Mbak Epi ya, anggaran kan sedikit. Di pemerintah misalnya kan terukur. Negeri ini baik APBD di Kabupaten Indramayu, APBD di provinsi, APBN pusat, semuanya terukur, posnya sudah. Tapi itu harus ada improvisasi, ada pendekatan humanis yang bisa menimbulkan kita bisa kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga tidak mesti harus ada anggaran dari pemerintah. Betul. Ya itu tadi, jadi kita kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait, yang memungkinkan, yang regulatif, normatif, sehingga masyarakat terpenuhi kebutuhannya, ya walaupun mungkin tidak keseluruhan secara makro, tapi minimal kita ikut berkontribusi untuk ada legalitas hukum kepada masyarakat yang belum mendaftarkan pernikahannya di KUA kecamatan. Bermanfaat sekali. Luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji, jadi paham. Malah kemarin sempat ada perdebatan jangan-jangan cocokologi ini tanaman ini. Iya, jadi malah paham. Filosofinya banyak. Jadi mudah-mudahan seperti itu dan kita berharap untuk Kementerian Agama, semua komunitas Kementerian Agama, satu yang saya terus ingat-ingat, jangan mau berada di zona aman. Nggak mau, harus out of the box. Ibu, kalau misalnya ibu ada air putih terus ada madu, bisa pilih air putih dan madu. Bisa pilih ada susu juga, minuman air susu, ada madu juga ada. Jadi ada padu padan yang harus bisa lakukan. Gitu. Tidak berarti kalau warna putih. Iya, artinya ada hal yang bisa lebih suplemen lebih bagus, ada mungkin dipadankan. Misalnya contoh, ini ada air minum jahe. Misalnya. Jahe itu kan karena kita udah ini aja itu aja satu. Jangan, padahal banyak. Padahal banyak warna, banyak item, banyak kesempatan, banyak hal-hal, tapi tadi karena kitanya ini diam, tidak bergerak, tidak mau improvisasi, tidak mau inovasi, ya sudah. Jangan mau menerima apa adanya. Karena apa? Kesempatan itu sama. Betul. Satu, kita dilahirkan sama. Manusia punya pikiran, punya akal, punya tubuh yang sama. Kenapa berbeda? Ya kan? Jangan mau. Jangan mau. Sama makan nasi, sama minum air. Betul. Nah, sama di langit yang sama. Kita harus belajar. Contoh misalnya kan ini, target yang dicapai juga kan? Target. Makanya orang Kementerian Agama targetnya harus tinggi. Baik, terima kasih Pak Haji sudah hadir di sini di Smart Podcast memberikan pencerahan tentang Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-79. Jadi sekarang tahu ya, oh ternyata sebegitu hebatnya programnya kena semua lapisan ya Pak Haji. Terima kasih, jangan bosan-bosan. Sama-sama, terima kasih Mbak Epi. Kita bangun Kementerian Agama bersama-sama. Mari bersama-sama kita bangun Kementerian Agama dan jangan lupa terus mendukung program Kementerian Agama. Yang belum follow sosial media dari Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, follow lah, komen lah, subscribe juga YouTube kita Smart Podcast Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Haji Aan Fatul Anwar dan juga Evi Wafiroh pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.